Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara membentuk percabangan sistem trellis untuk rekan-rekan pemula yang masih belajar menanam anggur. Jadi ini tahap awal sekali manakala kita akan melakukan setting percabangan. Yang ini kita akan buat di sistem percabangan trellis single cordon, double cordon 2 sekunder dengan membentuk sistem rambatan trellis vertikal. Bukan trellis Y ya, trellis vertikal. Dan cara yang saya lakukan ini adalah cara yang termudah dan bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan di rumah. Dan ini sangat mudah ditiru untuk kawan-kawan yang menanam anggur di tempat yang sangat terbatas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menanam anggur karena tempatnya sangat terbatas. Yang terpenting adalah ada terpaan sinar matahari. Karena seluruh tumbuhan tanpa sinar matahari sulit untuk tumbuh subur. Seperti itu. Pertama-tama bibit yang kita tanam ini kita tanam ke dalam planter bag ukuran 100 liter. Ini varian Dickson. Hasil sambung pucuk di sini dengan rostock varian Isabella. Ini ya. Lalu yang di sebelah sini, ini varian Tamaki. Hasil sambung pucuk juga dengan rostock varian Dograde. Kita perlihatkan dulu sebelum kita melakukan pembentukan. Lalu ini varian Jupiter yang kita tanam on root tanpa rostock. Ini seperti ini. Dengan sistem rambatan single cordon. Jadi cuma primer yang kita belokkan menjadi single cordon. Dan untuk pohon ini saat ini sedang berbunga. Hasil pemangkasannya nih. Semuanya berhasil mengeluarkan klaster bunga. Seperti ini. Ini ya. Rambatan yang kita gunakan ini hanya benang. Benang nilon. Seperti ini. Ini ya. Yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Ini cukup kuat untuk menahan beban batang maupun buah di rambatan sistem trellis pada tanaman anggur yang kita tanam. Seperti ini penampakannya. Yang untuk varian Jupiter single cordon. Kita lihat Jupiter yang double cordon 2 sekunder. Seperti ini. Ini batangnya sudah berkayu. Hasil on road juga ya. Tanpa rostock. Caranya ketika kita membentuk tanpa melakukan pemangkasan, batang primer kita belokkan lalu kita batasi, jangan terlalu panjang dulu. Ini baru kurang dari 1 meter, sudah kita hentikan. Agar supaya tersier pertama ini pertumbuhannya vigor. Nah, dari tersier pertama ini kita belokkan menjadi sekunder ke kiri, ke sana. Itu terlihat. Dan yang primer kita belokkan ke kanan untuk menjadi sekunder ke kanan. Sehingga akan terbentuk double cordon 2 sekunder seperti ini. Ke kiri dan ke kanan. Kita lihat yang ke sebelah kanan, ini tersiernya 1, 2, 3, 4 tersier. Dan ketika kita lakukan pemangkasan berhasil membawa klaster bunga. Inilah kelebihan kita mengembangkan varian-varian genjah atau yang mudah berbuah. Ini semua bat yang seprut mengeluarkan bunga. Kita lihat yang ke kiri. Nah, di sebelah kiri ini masih ompong. Nih, belum pecah. Karena nutrisi lari ke cabang tersier yang kita buat di ujung. Tidak apa-apa. Nanti setelah ini berbuah, kita lakukan foundation pruning, lalu bat-bat ini kita tumbuhkan dengan bantuan Dormax untuk dapat pecah serentak dan untuk mengisi kekosongan cabang tersier di
cabang sekunder yang ke kiri ini. Ini pun juga membawa klaster bunga yang ke kiri. Ini ya. Sama, ini juga bawa bunga, ini juga bawa bunga. Seperti ini penampakannya. Ini memanfaatkan. Oke. Sebelum kita bahas tentang pembentukan cabangnya, kita lihat dulu di percabangan ini. Jadi kita akan melakukan pembentukan step by step. Ini yang masih utuh, varian Dickson. Ini nanti kita akan bentuk step 1, seperti ini masih kondisinya utuh. Itu step 2. Dan ini step 3 jadinya. Step 4 adalah varian Jupiter yang saat ini sedang berbunga. Biar untuk lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan, khususnya yang masih baru mulai menanam anggur. Pertama-tama, pohon ini kita tanam ya. Di sini. Hasil sambung pucuk ya. Naik ke sini. Seluruh tunas air kita buang. Nah, di sini seluruh tunas air kita pelihara. Jadi primer yang kita belokkan menjadi sekunder di rambatan sistem trellis ini. Setelah panjang yang kita inginkan, nah ini sampai bertemu dengan varian lain, kurang lebih 1 meter lebih sedikit, cabang sekunder ini kita hentikan. Fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan nutrisi dan menghentikan aliran nutrisi di ujung, supaya berpindah ke cabang-cabang tersier yang akan kita buat dari tunas air ini. Tunas air atau tunas lateral atau tunas aksilar. Tapi kawan-kawan lebih familiar dengan tunas air. Apa itu tunas air? Tunas yang pertama kali tumbuh di ketiak daun manakala daun ini bertambah pada tanaman anggur ya. Dan ini adalah tunas bud atau mata tunas utama. Yang pertama tumbuh tunas air. Nah, kali ini kita akan membuat cabang tersier ini dari tunas air. Bagus mana? Tunas air dan tunas bud. Kalau berbicara secara keseluruhan, bagus tunas bud. Tetapi kalau kita berbicara keseragaman, bagus dibuat dari tunas air. Di awal pembentukan ya. Karena kalau tunas bud itu tumbuhnya langsung besar. Cabang tersiernya. Kalau tunas air pertama masih belum langsung vigor ya. Tetapi plus minusnya kalau dari tunas air kita dapat mendapatkan cabang tersier secara seragam. Karena kita tinggal memilih setiap ketiak daun ini ada. Hanya untuk varian-varian tertentu aja yang tunas airnya tidak vigor ya. Kemudian kalau tunas bud sulit untuk ditumbuhkan secara serentak dan pertumbuhannya seragam. Perlu waktu ya. Itu. Tapi kalau hasil buahnya baik tunas air dari maupun tunas bud, cabang tersier yang kita buat dari tunas air maupun tunas bud, hasilnya sama-sama baik. Kalau soal buahnya, yang terpenting tercukupi kebutuhan nutrisinya. Oke, kita akan bentuk. Pertama kita akan seleksi percabangan seperti ini. Tali telah kita siapkan ke atas untuk merambat cabang tersier. Ini masih ada semua ya. Ini kita buang. Oke. Kita buang. Daunnya pun kita buang seperti ini. Ini daun kita buang, ini kita buang, daun kita buang. Oke. Jadi nanti kalau terlalu rapat kita akan kurangi lagi. Tetapi untuk tahap pertama kita hanya memberi selang 1. Ini kita pelihara, 1 kita buang, 1 kita pelihara, 1 kita buang. Terus begitu. Nanti seiring dengan pertumbuhan cabang tersier ini kita pilih yang vigor. Bisa jadi 1 dipelihara, 1, 2 dibuang, 1, 2 dipelihara, 1, 2 dibuang gitu. Jadi selisihnya 2 interknot. Tapi untuk tahap pertama ini kita selisih 1 interknot saja. Untuk nanti kita seleksi. Ini sudah kita buang, ini kita pelihara, ini kita buang, ini kita pelihara, ini kita buang. Ini kita pelihara, ini kita buang, ini kita pelihara, ini kita buang. Jadi selang 1. Seperti itu. Oke. Daunnya kita buang seperti ini. Oke. Ini sudah kita buang. Yang tersisa hanya cabang tersier yang kita pelihara. Seperti ini. Oke. Nah, daun di batang primer pun kita buang. Penampakannya seperti ini. Apa enggak apa-apa dibeginikan, nanti mengganggu pertumbuhan. Ntar dulu.
video ini saya buat 4 step biar teman-teman paham dari proses yang sama seperti ini. 1. Ini masih utuh cabang tersiernya, tunas airnya maksudnya. Belum kita hentikan, masih terus. Ini kita akan hentikan di sini setelah bertemu varian Jupiter. Jadi di tahap ini masih kita teruskan, belum kita potong. Nanti ujungnya ini ketika masih kecil, setelah sampai ke titik yang kita tentukan, kita pangkas ketika masih kecil seperti ini. Klek gitu ya. Ini mulai kita seleksi. Sama prosesnya. Tetapi kita belum membuang daun ini, karena ujung sana belum kita hentikan. Kalau ini ujung sudah kita hentikan, semua daun kita buang, kecuali daun yang ada di tunas air. Seperti itu ya. Ini kita pelihara, ini kita buang, ini kita pelihara, ini kita buang. Oke. Jadi prosesnya sama, kita memberi jarak selang 1. Nah, cuma bedanya ini tunas air, ulangi. Bedanya daun-daun ini belum kita buang. Hanya tunas air dan daun yang kita pelihara, hanya kita membuang tunas air untuk tahap selanjutnya. Kita akan lihat yang sudah memasuki step kedua. Ini varian Dickson, itu varian Tamaki. Di tahap pembentukan ya. Ini masih kita biarkan, ujungnya belum kita hentikan. Dan ini daun yang kita buang dan kita telah memilih cabang tersier yang akan kita jadikan. Oke, berpindah ke sebelah sini. Ini varian Giant Grande, double cordon 2 sekunder yang sedang tahap pembentukan cabang tersier. Dari tunas air secara keseluruhan sampai ujung sana semua varian Giant Grande yang kita buat trellis. Jadi daun-daun kita buang, hanya cabang tersier yang kita pelihara. Seperti ini. Ini single cordon. Itu single cordon semua. Jadi single cordon 1 2 3 pohon sampai sini. Ya, seperti ini penampakannya. Jadi single cordon itu kita membuat cabang primer yang kita belokkan, kemudian kita sebut menjadi sekunder atau 1 sekunder lah. Dan ini yang double cordon 2 sekunder ke kiri dan ke kanan. Penampakan dari kejauhannya seperti ini. Oke, sampai ujung sana. Lalu apa nggak khawatir kalau dibuat seperti ini nanti tumbuhannya terganggu atau cabang tersier nggak cepat besar? Ini bukan uji coba, tetapi sudah saya lakukan berkali-kali dan berhasil. Karena itulah saya bagikan. Dari proses ini, proses yang saya lakukan tadi step 1, ini step 2, masuk ke step 3. Ini hasil dari proses yang kita lakukan dengan. Oke, ya ini sama prosesnya. Jadi proses yang kita lakukan sama, modelnya seperti ini. Jadi apa yang saya lakukan bukan pertama kali kita uji coba lalu kita bagikan, tetapi sudah berhasil berkali-kali baru kita bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman gitu intinya. Dan kawan-kawan tidak harus meniru video saya. Kalau memang bermanfaat dan ingin menjadikan ini sebagai contoh silahkan. Tetapi kalau tidak mau meniru, tidak mencontoh juga tidak ada keharusan. Tidak ada masalah buat saya. Itu ya. Cuma ini saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Gitu. Jadi ini tahap satunya yang sedang kita buat ini yang belum kita hentikan, ini yang sudah kita seleksi dan sudah kita bentuk, itu yang sudah tinggal membesarkan cabang tersier, ini yang sudah masuk pupuk generatif untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan, ini varian Everest, itu varian Giant Grande, ini varian Dickson, ini varian Tamaki, dan ini varian Jupiter yang sudah kita pangkas untuk kita lakukan pembuahan, berhasil secara keseluruhan. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.